Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dan yang saya hormati para ASN Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto 11 Terusan, yang saya hormati para penyuluh agama pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto 11 Terusan, para Pramugari dan Sapam, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2022 kembali kita dapat bertemu muka dengan Bapak Kemenak dalam rangka pembinaan pada ASN dan seluruh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto 11 Terusan KUA Revitalisasi. Mudah-mudahan acara kita ini adalah pertemuan yang keempat, dapat memberikan pencerahan kepada kita semua nantinya dalam rangka pelaksanaan tugas kita di lapangan, yakni pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto 11 Terusan ini. Saya memberikan arahan kepada kita dan kita bisa mengambil untuk ke depan bagaimana bisa pelayanan terhadap masyarakat terwujud dengan aman dan baik. Untuk menghemat waktu, mari kita minta Bapak Kemenak memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua, sehingganya dari satu sisi bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dan di satu sisi bisa menambah pikiran dan modal kita untuk pelayanan ke depan terhadap masyarakat. Pada Bapak Kemenak kita persilahkan. Imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Urusan Agama Kecamatan Koto 11 Terusan, kami hormati Bapak KUA Koto 11 Terusan, kemudian Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan, para sahabat saya semuanya. Empat berarti sudah masuk 2 bulan kita ini. Nanti kita akan adakan semacam evaluasi ya, karena kami lihat kita sudah empat tema pokok yang kita lakukan, yang kita sampaikan ya. Dahulu kita awali dengan penyamaan persepsi, itu sudah kita lakukan. Kemudian tentang pernyataan kesepakatan untuk mendukung program revitalisasi KUA. Kemudian yang kedua, kita menyusun SOP dan standar pelayanan. Nanti Bapak dan Ibu, ini bisa juga kita uraikan, misalnya kawan-kawan penyuluh, apa standar kita turun ke lapangan itu. Bisa kita bikinkan standar operasional prosedurnya. Ini Bapak dan Ibu. Namun saya memohon nanti Pak Ketua, seluruh administrasi yang kita mulai dari kegiatan awal itu, pada pertemuan kita yang akan datang, mohon saya diberikan mulai daftar hadirnya, risalahnya, kemudian apa poin-poin materi yang kita lakukan. Kenapa? Karena ini saya jadikan sebagai pilot proyek. Kalau ini lancar, ini akan saya terapkan kepada seluruh KUA kecamatan se-Kabupaten Mesir Selatan. Malahan kemarin dari bidang Urais, malahan karena mereka ikut mencermati apa yang kita lakukan setiap 2 minggu sekali ini, mereka juga minta naskah akademisnya. Bagaimana ini juga diterapkan untuk KUA revitalisasi yang lain di luar pesisir selatan. Nah,
karena mereka di tempat lain belum melakukan hal yang seperti ini. Ini sudah banyak nih beberapa KUA, kepala KUA revitalisasi yang di luar pesisir selatan sudah beberapa yang menelpon, WA, minta materi apa yang saya sampaikan. Secara ketentuan regulasi untuk memakai konsep ide orang itu ada aturannya. Cukup bersurat kepada Kemenak Pesisir Selatan. Bukti bersurat itulah nanti jadi dasar dan pegangan bagi kita untuk berbagi kepada kawan-kawan yang lain. Itu dimulai ya hari kemarin itu kan ada foto-fotonya juga itu. Jadi setiap pertemuan kita itu ada daftar hadir, ada materi yang kita sampaikan itu dicatat oleh notulennya. Ya, ini juga mohon dijadikan siapa notulen hari ini. Tolong ditandatangani nanti oleh Pak KUA dan notulen, nanti saya mengetahui di bawah. Itu juga adalah menjadi data dukung bagi KUA revitalisasi bahwa kita juga telah berbuat untuk meningkatkan kualitas kita. Walaupun 0 rupiah kita bergerak, tidak ada biaya. Paling-paling biayanya hanya kopi, aqua, dan saya ditraktir Pak KUA makan siang. Kadang-kadang makan durian. Kini nampak durian lah, habis nah. Tidak ada durian. Terima itu memang kita laksanakan. Contoh menyusun SOP, tolong disusun SOP-nya. Kalau ada hal yang rasanya butuh konsultasi, saya juga siap untuk berkonsultasi dengan Pak KUA dan kawan-kawan semuanya, kapanpun dan dimanapun, asalkan ada waktu tersedia untuk itu kita pakai. Jangankan untuk terusan, malahan KUA di luar Provinsi Sumatera Barat pun ada juga yang berkonsultasi dengan kita tentang KUA ini. Materi yang keempat, SKM, survei kepuasan masyarakat pada KUA kecamatan. Nah, apa dasar hukumnya? Nah, ini dia. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 29 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bukan 2009, mohon maaf, 2005. Survei kepuasan masyarakat pada lembaga pemerintah. Kita KUA juga adalah lembaga pemerintah. Nah, ini dengan SKM itu kita melakukan semacam uji petik. Uji petik besar kemungkinan akan menilai secara objektif. Nanti juga saya bagikan Permenpan RB nomor 14 2017 ini kepada kita masing-masing. Ada beberapa poin hal yang harus kita persiapkan di dalam survei ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah persyaratan pelayanan. Sudah jadi dipampangkan, Pak. Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, alur pelayanan. Itu. Jadi itu dijelaskan. Kalau sudah ada, berarti ini sudah masuk langkah kedua yang sudah kita selesaikan di dalam persiapan. Kemudian yang ketiga adalah waktu pelaksanaan. Kapan kita melakukan survei ini? Waktu pelaksanaan bukan survei, waktu pelaksanaan pelayanan maksudnya. Ya. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Contoh, kalau rekomendasi pindah nikah, Leo risiko dah waktu dibutuhkan. Ada. Nanti kita sama-sama cek nanti bersama ya. Ketika 15 menit. Nah, itu tadi. Lagi 15 menit kita menyelesaikan. Dengan catatan tentu bahan persyaratan lengkap, pejabat yang berwenang ada. Itu 15 menit. Tapi kalau pejabat yang berwenang atau persyaratan tidak lengkap, tentu harus dilengkapi dulu.
pejabat yang berwenang tidak ada di tempat, berarti itu di luar yang ini. Harus kita beri jawaban yang terukur. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan itu, diberi jawaban yang terukur. Ya. Kalau rapat ke kantor camat pagi, berarti sudah zuhur, sudah ada pimpinan kita, kepala KUA di kantor. Bisa kita jawab nanti sekitar jam 2 atau jam 3 dijemput kembali. Berarti itu sudah terukur. Curhat segala macam itu mereka sering mengulang-ulang kalimat dan segala macam. Lah balamo beko baputa-puta balik aja balik ke awal. Bagaimana kita bisa mengendalikan masyarakat yang datang berkonsultasi kepada kita itu tersistematis dan terukur waktunya. Misalnya 1 jam, 2 jam, atau bagaimana. Kita tidak bisa memastikan satu kali pertemuan tuntas. Karena itu nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Itu waktu pelaksanaan pelayanan. Termasuk menghadiri akad nikah ini yang masalahnya. Ya. Kita targetkan satu pasangan pernikahan itu berapa? 1 jam Pak sih? Satu atau 1,5 jam. Tapi ternyata marapulai lembek tibo. Lah 3 kali berganti kopi. Alun tibo aja marapulai. Nah, bagaimana kita membiasakan kepada masyarakat yang datang berurusan ketika mereka bin-bin ke sini atau mereka menanyakan siapa petugas atau segala macam, sampaikan. Pastikan kedua pengantin pada waktu jadwal yang telah disepakati itu telah hadir.